Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di rumah, berjumpa dengan Ustadz Taufik Hidayat. Nah, di video kali ini Ustadz Taufik ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman SD kita, baik teman-teman yang lama maupun teman-teman yang baru, karena kalian sudah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah SD kita tahun ajaran 2021-2022 sampai hari ini, hari terakhir. Nah, di video kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan di belakang ini ada pohon mangga dan ada beberapa tanaman-tanaman yang digantung. Nah, tidak hanya ini teman-teman, masih banyak lagi tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Kenapa sekolah mempunyai banyak tanaman? Ya, teman-teman tahu fungsi tanaman itu ada banyak. Ada tanaman yang bisa diambil daunnya. Contohnya adalah tanaman sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini adalah tanaman yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita kalau kita mengkonsumsinya. Kemudian ada juga tanaman yang diambil buahnya seperti pohon mangga ini teman-teman. Kalau berbuah ya buahnya bisa kita makan dan pasti bergizi. Kemudian ada juga tanaman yang diambil umbinya. Contohnya adalah tanaman-tanaman obat seperti jahe, kemudian kunyit, kencur, temulawak dan lain sebagainya. Intinya SD kita ya sangat mendukung adanya penanaman pohon atau tanaman di lingkungan SD kita. Jadi teman-teman mulai sekarang harus hobi nih menanam ya. Kemudian apabila tanaman tersebut besar membuahkan hasil ya tentunya tanaman-tanaman tersebut memberikan banyak sekali manfaat untuk kita. Kemudian ada juga tanaman yang diambil karena kecantikannya atau untuk hiasan, ialah tanaman hias, sehingga lingkungan kita menjadi rindang, menjadi sejuk, sehingga ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran menjadi nyaman. Baiklah teman-teman, berhubungan dengan tanaman, SD kita untuk tahun ini juga memprogramkan beberapa pengelolaan sampah nih teman-teman. Karena apa? Karena sampah ini kalau tidak dikelola akan menjadi banyak, akan menjadi gunung ya, sehingga menimbulkan banyak penyakit, menimbulkan banyak permasalahan. Nah, bagaimana ya kira-kira cara mengelola sampah di SD kita? Nah, teman-teman siapkan diri kalian, boleh mencatat kalau teman kira-kira diperlukan, dan kemudian di akhir penjelasannya ada tugas nih dari Ustadz Taufik. Berikut kita saksikan penjelasan pengelolaan sampah di SD kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SD kita, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini Ustadz Likan akan bercerita tentang bagaimana kelas kita atau sekolah kita akan menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, salah satunya adalah hiasan yang ada di sekitar kelas atau sekolah kita adalah tanaman-tanaman yang kita lihat sangat segar sekali. Mari kita perhatikan di sekeliling sekolah kita. Teman-teman bisa memperhatikan ini adalah hiasan di sekolah kita penuh dengan tanaman. Nah, mari kita coba perhatikan. Ini berbagai koleksi kita yang alhamdulillah dikarenakan dengan terawat dengan berbagai nutrisi. Kita akan melihat bagaimana tanaman kita terlihat sejuk, segar dengan ciri-ciri daunnya semuanya segar sekali. Nah, ini adalah koleksi kita, dan oleh karena itu nah, itu tadi teman-teman koleksi dari tanaman-tanaman di sekolah kita. Dan kita tahu bahwasanya tanaman itu sebagai makhluk hidup maka membutuhkan sebuah nutrisi. Nah, sering kita sebut nutrisi tanaman itu dari pupuk. Nah, oleh karena itu di sekolah kita
untuk merawat tanaman-tanaman tersebut, maka dibutuhkan adanya pupuk yang tersedia. Maka oleh karena itu kita berusaha mencoba untuk membuat pupuk sendiri. Nah, dari sinilah awal kita untuk bisa mempertahankan tanaman untuk tetap sehat. Kita tahu bahwasanya pupuk itu kalau berasal dari hewan maka disebut pupuk kandang. Dan kalau berasal dari tanaman atau sisa tanaman, misalkan ranting, daun, atau bahkan sisa makanan kita, maka disebut sebagai pupuk kompos. Nah, alhamdulillah di sekolah kita sudah ada sebuah alat yang bisa memproduksi pupuk kompos atau pupuk yang berasal dari tanaman. Ini dia alatnya, kita bisa perhatikan. Ini adalah alat untuk membuat pupuk kompos. Kita sebut sebagai komposter. Nah, alat ini akan menghasilkan pupuk. Yang pertama adalah pupuk kompos padat, kemudian yang kedua adalah pupuk kompos cair. Nah, coba kita perhatikan di dalamnya ada apa saja ya. Nah, ini adalah susunan dari susunan dari komposter kita yang terdiri dari drum besar, kemudian di dalamnya ada namanya paralon yang disusun sedemikian rupa dan ada lubangnya. Ini untuk memisahkan ketika proses pengkomposan akan menghasilkan pupuk padat, kemudian yang pupuk cair itu akan masuk ke lubang-lubang, dan di luar dari komposter ini ada namanya lubang pembuangan. Ini adalah lubang yang digunakan untuk mengambil kompos cairnya, kemudian yang ini adalah untuk mengambil kompos padatnya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan ketika kompos itu sudah jadi, maka kita bisa ambil yang padat dan juga kita bisa ambil yang cair. Teman-teman, ini adalah proyek yang pertama kita, dan kebetulan kita sudah mempunyai proyek berikutnya, dan yang tadi itu adalah proyek terbaru, dan proyek sebelumnya akan kita tinjau sama seperti pengolahan dari sampah organik kita yang akan menjadi pupuk kompos. Ya, mari kita perhatikan proyek yang sudah pernah kita buat. Nah, oke teman-teman, ini adalah proyek yang sudah pernah kita buat, tapi masih dalam bentuk pengembangan. Ada 3 tempat cat yang sudah kita sediakan sebagai bahan untuk pengumpulan dari sisa-sisa makanan, atau bahkan ketika kita merawat tanaman, misalkan ada daun-daun yang sudah berguguran, kita gabungkan dan kita masukkan ke dalam tempat-tempat ini. Ini adalah komposter sederhana. Mari kita coba perhatikan yang ada di dalam. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini adalah kumpulan dari daun-daun yang kita gabungkan menjadi satu, sehingga ternyata ada beberapa daun yang masih belum bisa menjadi kompos, tapi bisa dianggap ini kompos ini sudah berhasil kita buat dan bisa untuk langsung digunakan dalam pemupukan tanaman yang kita miliki. Nah, teman-teman, kita juga punya proyek yang baru kita kumpulkan bahan-bahannya. Ini ada 3 tong besar. Ini kita rencananya akan membuat kompos baru juga. Dan sebagai proyek
untuk bisa dimanfaatkan tidak cuma warga sekolah, tapi juga nanti produknya harapan kita bisa menjadi produk yang teman-teman bisa rasakan. Nanti kita akan berbagi produk dari pupuk yang akan kita hasilkan, tidak cuma di sekolah, tapi teman-teman juga bisa merasakan bagaimana pupuk itu sudah bisa dinikmati dari tanaman yang kita. Oke teman-teman, demikian tadi proyek kita dalam menjaga lingkungan sekolah kita, terutama pengadaan tentang tanaman-tanaman hias, di mana tanaman itu membutuhkan nutrisi sehingga kita butuh adanya pupuk, dan alhamdulillah kita punya proyek pengadaan pupuk. Dan semoga teman-teman bisa, dan semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian dan bisa dicoba di rumah dengan menggunakan alat seadanya dan dengan konsep yang sederhana. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman SD Korea Thayyibah. Semoga teman-teman di rumah sehat semua. Nah, Ustazah Kiki di sini akan menyampaikan tentang bank sampah kertas. Sampah adalah suatu sistem sampah yang nantinya akan kita pilih mana itu kertas yang basah dan mana itu kertas yang kering. Nanti di kelas akan kita sediakan tempat untuk membuang sampah kertas. Contohnya, misalkan di sini. Ketika kita mempunyai kertas yang tidak digunakan, boleh teman-teman memasukkan kertas itu ke tempat yang sudah disediakan di sekolah atau di kelas. Manfaat bank sampah yang tadi kita kumpulkan, ketika kita mempunyai sampah kertas yang basah, kita akan menjadikan kertas basah itu contohnya bisa buat bikin peta atau sampul buku. Kemudian untuk sampah kertas yang kering, kita bisa menjualnya ke pengelola sampah terdekat. Nanti kita mendapatkan uang, dan uang itu kita bisa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kertas kering kita bisa membuat berbagai macam kreatif, seperti membuat kipas-kipasan, kemudian membuat burung dan lain sebagainya, seperti hiasan di rumah, kemudian di sekolah, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat ya, amin. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah teman-teman, Ustazah di sini akan mengenalkan EcoBrick. Apa itu EcoBrick ya? Ada yang tahu EcoBrick itu apa? Ya, EcoBrick adalah sampah plastik. Ustazah di sini sudah membawa hasil EcoBrick dari Ustazah, dari sampah-sampah plastik yang sudah Ustazah kumpulkan di sekitar lingkungan Ustazah. Apa teman-teman masih ada yang belum menggunakan EcoBrick? Nah kalau gitu, mulai dari hari ini teman-teman harus menggunakan EcoBrick. Karena teman-teman harus tahu nih, sampah plastik itu adalah sampah yang sulit sekali untuk didaur ulang. Nah, bagaimana cara kita agar membuat EcoBrick seperti ini? Ada yang sudah tahu? Ada yang penasaran? Nah, pertama-tama teman-teman bisa mencuci kemasannya terlebih dahulu. Jadi misalkan teman-teman sudah menggunakan satu produk, misal nih Ustazah hari ini
sudah mencuci pakaian dan Ustadzah mencuci plastik atau bekas dari deterjen yang sudah dituangkan untuk mencuci. Kemudian setelah teman-teman mencuci dengan bersih, teman-teman bisa menjemurnya. Jadi yang kedua, teman-teman bisa menjemurnya hingga kering, hingga tidak ada air sedikit pun di dalam kemasan atau di luar kemasan. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa lipat sampah plastiknya yang kalian miliki atau yang sudah kalian gunakan sekecil mungkin. Setelah kecil seperti ini, teman-teman bisa masukkan ke dalam botol aqua yang sudah kosong dan sudah teman-teman sediakan untuk EcoBrick. Kemudian teman-teman bisa masukkan ke dalam botolnya. Nah, seperti ini teman-teman, ini adalah EcoBrick. Nah, teman-teman bisa menggunakan EcoBrick ini untuk mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jika teman-teman sudah penuh botolnya seperti ini, tapi di dalamnya itu ternyata masih ada ruang, teman-teman bisa gunakan kayu atau benda apapun yang bisa untuk memasukkannya ke dalam. Terus ada menggunakan pensil ini. Pensil ini bisa untuk menekan dari atas ke bawah. Jadi nanti di bagian bawah itu akan masuk ke dalam. Nah, seperti itu teman-teman cara menggunakan EcoBrick dan cara mengolah sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, teman-teman, di sini Ustadz akan berbagi cerita tentang salah satu pengelolaan yang berwawasan lingkungan, yaitu tentang membuat biopori. Ada yang tahu apa biopori? Ya, boleh dijawab. Biopori adalah lubang yang ada di permukaan tanah yang kita buat sendiri. Fungsi biopori salah satunya adalah untuk resapan air. Jadi biopori bisa dibuat di tanah ataupun di lahan-lahan yang ditutup semen atau ditutup pavin, itu bisa dibuat. Fungsi kedua dari biopori adalah untuk pembuangan sampah-sampah organik. Sampah-sampah organik yaitu sampah-sampah yang bisa diurai dengan mudah oleh bakteri-bakteri yang ada di tanah atau sampah-sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, sisa sayuran dan lain sebagainya. Nah, di SD kita sudah pernah membuat biopori. Ukurannya bebas, ada yang besar, ada yang kecil. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, teman-teman, ini contoh biopori yang dulu ya, yang dulu pernah kita buat. Sekarang sudah mulai terisi penuh dengan sisa-sisa bahan makan yang dulu teman-teman buang di sini dan sudah melebur menjadi tanah. Dan ini bisa menjadi media tanam yang bagus kalau mau diambil tanahnya. Nah, coba kita cari lagi di sekeliling sekolah biopori yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, ini contoh biopori lagi. Nah, ini masih ada bekas atau kelihatan ya kulit salak. Nah, kita lihat, kita coba zoom. Kelihatan kulit salaknya? Nah, kulit salak ya. Ini sampah organik. Biopori bisa menggunakan peralon seperti ini ataupun tanah biasa. Tapi keunggulannya kalau kita menggunakan peralon seperti ini tanah-tanah di sekitar tidak masuk ke dalam atau tidak longsor. Yang penting bawahnya tetap tanah, jadi mudahkan air untuk meresap. Nah, satu lagi nih ada, coba kita lihat. Nah, ini satu lagi ya. Ini juga ukurannya seperalon. Nah, apakah biopori hanya ukurannya segini?
Tidak ya teman-teman, boleh membuat ukuran yang misalkan sejempol ya. Kita bisa menggunakan bambu atau misalkan besi atau linggis ya untuk melubangi tanah sekitar rumah kita yang kira-kiranya susah untuk sebagai resapan air. Dengan biopori kita bisa membantu air itu mudah meresap ke dalam tanah. Selain juga sebagai tempat pembuangan sampah organik yang nanti ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Nah kalau ini kan kecil, jadi untuk mengambilnya susah. Ini lebih ke serapan air. Nah kalau yang besar tadi itu bisa untuk pupuk. Nah ini kenapa di dekat pohon mangga? Nah tadi biar kandungan unsur haranya jadi pupuk otomatis tanpa perlu diambil. Nah teman-teman, demikian sekilas penjelasan tentang biopori. Silakan mencoba dan praktek di rumah jika memungkinkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah teman-teman, bagaimana? Ada penjelasan dari Ustadz dan Ustadzah tentang pengelolaan lingkungan sekolah. Pastinya seru ya. Nah walaupun sekarang teman-teman ini masih di rumah dan belum berangkat sekolah, tapi nggak apa-apa. Teman-teman bisa berperan ya, atau bisa melakukan kegiatan yang tadi dijelaskan oleh Ustadz dan Ustadzah di rumah ya. Yang paling mudah adalah membuat ekobrik. Jadi teman-teman silahkan ambil bekas kemasan air minum yang mungkin agak panjang ya, 1 atau 2 liter. Nah kemudian setiap hari jika teman-teman makan snack, makan jajan ya jangan langsung dibuang ya, tapi kumpulkan ke dalam ekobrik 1 hari, 2 hari, sampai apa? Sampai dia menjadi penuh sehingga kita bisa manfaatkan menjadi barang-barang daur ulang ya. Alhamdulillah teman-teman, SD kita di kegiatan Pesta Siaga yang mendapatkan predikat ya kostum terbaik ya teman-teman. Nah salah satunya adalah karena mengelola atau mampu mendaur ulang dari sampah ya. Jadi ada banyak sekali kostum-kostum dari kakak-kakak kelas kalian yang dibuat dari barang daur ulang. Tentunya akan menjadi sangat menarik. Terima kasih teman-teman sudah belajar hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.